sukses dan mulianya seorang suami itu biasanya karena doa istrinya. Ya, itu kan di belakang suami yang sukses terdapat Istri istri. yang sukses itu kalau satu. Kalau satu. Kebayang kalau istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren Saya Aang Ridwan. di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah Ringkas. Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas, Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan. Wahyu Kulkas seru kajiannya, Seri sajiannya. sajiannya. Kulkas, ngadem yuk. Oke sobat ngadem semua, syuting kita kali ini ditemani sponsor kita yang luar biasa Pak Haji. Ada apa? Halipah Tour. Halipah Tour. Silakan Pak Haji. Oke, Halipah Tour adalah salah satu travel terbaik untuk haji khusus dan umroh. Oke. Ya, bimbingannya maksimal, fasilitasnya optimal. Halipah Tour bisa menghantarkan Anda umrohnya makbul dan hajinya mabrur. Weh, luar biasa. Menghantarkan ke tanah suci dengan COD, Pak Haji. Jadi kalau untar-anter ini saya seringnya COD, Pak Haji. COD. Ya, belanja online COD gitu. Nah, ini sesuai dengan tema yang akan kita bahas untuk kesempatan Kulkas kali ini, yaitu tentang COD, Pak Haji. Capailah oleh doa, tapi COD-nya ya bukan cash on delivery, bukan. Tapi capailah dengan doa. Nah, Pak Haji Aang tentu punya catatan terkait COD ini, silakan Pak Haji. Begini, Mang. Sudah bisa dipastikan kalau setiap manusia itu memiliki tiga hal. Satu, cita-cita. Dua, kebutuhan. Betul. Tiga, masalah. Oke. Mang tahu apa masalah? Apa Pak Haji? Masalah itu adalah sesuatu yang dianggap masalah. Bang, atas cita-cita kita mendapat tercapai. Karena kebutuhan kita mendapat terpenuhi. Dan untuk masalah kita mendapat ada solusi. Maka untuk itu semua kita membutuhkan COD. COD, Ya, capailah dengan doa. oleh doa. Oleh doa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ida tamanna ahadukum fal yuksiru fa innama yas'alu rabbahu anja wa jalla." Siapa saja yang mengangankan sesuatu, siapa saja yang mencita-citakan sesuatu, siapa saja yang membutuhkan sesuatu, maka perbanyaklah cita-cita itu, perbanyaklah kebutuhan itu, karena ia sedang meminta kepada Allah. Oke. Nah, dalam spirit hadis ini, doa itu sebetulnya bisa menjadi jembatan untuk mencapai cita-cita kita. Oke. Bila kita punya cita-cita, perbanyaklah berdoa, maka doa itu akan menghantarkan kita pada cita-cita itu. Mantap, mengapa cita-cita kita setinggi langit, asal doa bisa menembus langit. Oke, tidak Gitu. mengapa cita-cita setinggi langit asal bisa Doanya menembus ya. langit. Oke. Dan ingatlah juga, berhenti bercita-cita adalah tragedi terbesar dalam hidup. Kita boleh kehilangan apa saja dalam hidup ini, asal jangan kehilangan cita-cita. Sebab kehilangan cita-cita adalah kehilangan segalanya. Dan cara terbaik untuk mencapai cita-cita itu adalah COD. Capailah oleh doa. Sementara agar masalah ada solusi, COD juga adalah jawabannya. Sebagaimana firman Allah yang mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran surah Ma'idah ayat 48, kata Nabi Ibrahim, "Wad'u Rabbi asa alla akuna bidu'ai saqiya." Dan aku berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Jadi kata para pencipta tafsir, ayat tadi mengandung makna bahwa berdoa bukan saja spiritualitas problem solving, tetapi juga bisa menjadi scientific problem solving. Jadi bagi kita yang punya cita-cita, bagi kita yang punya kebutuhan, maka doa adalah solusinya.
Doa adalah solusinya. Solusi. COD, COD, Pak Haji, ya. capailah oleh doa. Nah, Pak Haji Aang nih, adakah narasi lainnya di dalam Islam yang melatar belakangi kita harus berdoa ini, Pak Haji? Tadi kan udah dijelaskan. Ada lagi gak, Pak Haji? Begini, Bang. Ketika manusia punya cita-cita, ketika manusia punya kebutuhan, ketika manusia berhadapan dengan masalah, bisa kita tarik simpulan kalau kita ini makhluk yang lemah. Benar. Dan kata Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan Allah menciptakan kita ini bersifat lemah, Mang. Mang, tahu siapa manusia lemah itu? Manusia lemah itu adalah mereka yang malam minggu menyiapkan stok sabun. Buat apa, Pak Haji? Jangan salah dulu pikirannya. Iya. Sabuntar-buntar nangis. Sabuntar-buntar ngeluh. Sabuntar-buntar curhat. Iya. Nah, manusia lemah itu adalah mereka yang sahur saja harus dibangunin oleh mantan. Kalau gak dibangunin, labas, gak sahur dan gak puasa. Manusia yang lemah itu dia mau taraweh asal ketemu bidadari kompleks. Weh. Nah, itu manusia lemah. Nah, maka Mang, agar kita memiliki kekuatan untuk mewujudkan cita-cita, untuk memenuhi kebutuhan, untuk mendapatkan solusi dalam hidup, kita membutuhkan 4 hal. Satu, kita membutuhkan inner power. Yang kedua, kita membutuhkan inner energy. Yang ketiga, kita membutuhkan inner teacher. Yang keempat, kita membutuhkan inner wisdom. Nah, inner energy, inner power, inner teacher, dan inner wisdom itu akan kita dapatkan ketika hati kita terkoneksi dengan Allah melalui doa-doa kita. Jadi bila ada pertanyaan narasi agama yang melatar belakangi kenapa kita harus berdoa, karena kita itu adalah makhluk yang lemah. Karena lemah, kita membutuhkan kekuatan. Benar. Dan kekuatan itu akan kita dapatkan melalui doa. Doa. Nah, Pak Haji, lantas apa sesungguhnya doa itu, definisinya dan penjelasannya nih, biar lebih jelas Sobat Ngadem memahami doa ini secara holistik, Pak Haji. Masif dan terstruktur. Oh, jangan itu beda lagi. KPU. Oke. Begini, kita bisa ihtidah bil Quran. Dalam Quran surah Yunus misalnya, wala tad'u min dunillah. Ada kata itu di ayat yang ke-106. Dan janganlah kamu menyembah selain Allah. Kata tad'u di sana artinya menyembah. Jadi berdasarkan ayat ini, Mang, doa itu pertama berarti menyembah. Jadi pada saat Amang berdoa pada Allah, saat itu Amang telah menyembah kepada Allah. Mang, dulu di film Si Unyil, pernah tahu film Unyil? Iya, yang ada Pak Ogah. Oke, ada tokoh namanya Pak Ogah. Dengan tulus Pak Ogah berkata, saya Ogah menyembah Allah. Bukan Ogah ya, tapi emang namanya Pak Ogah gitu. Kedua, Mang, berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 23, wad'u suhada'akum min dunillah. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Ada kata wad'u. Nah, berdasarkan ayat ini, berdoa itu berarti mengajak Allah. Jadi berdoa adalah mengajak Allah untuk terlibat dalam masalah kita. Gitu. Melibatkan Allah. Ya, jadi berdoa itu artinya mengajak Allah. Kalau ingat, kata mengajak yang paling berat itu kan kalau kita lagi diajakin sama teman bukber lalu kudu iuran. Itu yang paling berat. Harus iuran dan harus bingung pamer apa biasanya. Dan cara menolak, Mang, ajakan bukber yang paling estetik. Yang paling estetik itu adalah, maaf, aku itu miskinnya natural bukan rekayasa. Itu udah jujur duluan. Jujur. Ya. Jadi menghindari pamer, jujur duluan. Ketiga, berdasarkan Quran surah Al-Mu'min ayat 40, ada kata ud'uni astajib lakum. Memintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permintaanmu. Jadi berdasarkan ayat ini, berdoa itu memiliki arti meminta. Jadi berdoa itu adalah meminta kepada Allah. Ya.
Jangan bertahan untuk meminta jika memiliki kekuatan untuk memberi, kecuali kepada Allah. Kalau kepada Allah kita harus rewel untuk meminta. Jadi yang ketiga, doa itu adalah meminta. Yang keempat, berdasarkan Quran surah Al-Isra ayat 110, Qul ud'ullah awid'ur rahman. Katakanlah oleh Muhammad, pujilah Allah dan pujilah Ar-Rahman. Dari ayat ini berdoa itu artinya adalah memuji. Ya. Jadi berdoa adalah memuji Allah. Saat kita berdoa, saat itu kita tengah memuji Allah. Ya. Kita harus banyak memuji Allah. Tapi juga ada quote, terkadang hinaan seorang musuh lebih jujur daripada pujian seorang teman. Nah, pujian itu seperti parfum, boleh dicium tapi tidak boleh diminum. Nah, kita harus banyak muji Allah. Kemudian yang kelima, berdasarkan Quran surah Isra ayat 52, berdoa itu ada kata yauma yad'ukum, pada hari di mana Allah memanggilmu. Jadi berdasarkan ayat ini, berdoa itu adalah memanggil Allah untuk menolong kita. Jadi bila disimpulkan, pertama berdoa itu adalah menyembah Allah. Kedua, berdoa itu adalah mengajak Allah untuk terlibat dalam urusan kita. Yang ketiga, berdoa itu adalah meminta kepada Allah. Yang keempat, berdoa itu memuji Allah. Dan yang kelima, doa itu bisa berarti memanggil Allah. Itu berdasarkan ihtidabil Quran. Esensi doa itu adalah seperti itu. Esensi doa menurut Al-Quran adalah 5 hal tadi, Pak Haji. Oke, Pak Haji Ang. Nah, sekarang lantas di mana ini posisi dan fungsi doa itu, Pak Haji? Oke, posisi dan fungsi doa yang pertama itu berdasarkan sabda Rasulullah, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu? Jadi doa itu adalah ibadah. Jadi berdasarkan hadis tadi, Mang, bahwa berdoa itu sama posisinya dengan sholat, sama posisinya dengan zakat, sama posisinya dengan puasa. Doa itu adalah ibadah. Karena bagi orang mukmin itu kan hayatuna kulluhum ibadah. Dengan doa segala dinamika kita itu adalah ibadah. Ya. Tapi juga harus hati-hati ketika tidur dipahami ibadah, ya. Tidur adalah ibadah, bekerja adalah ibadah. Maka ketika tidur bari kerja, ibadahnya double. Nah, itu tidur bari kerja atau bekerja bari tidur itu adalah ibadah. Yang jelas, Mang, rahasiakanlah ibadah-ibadahmu sebagaimana kamu merahasiakan aibmu. Namun begini, Mang, kita sekarang hidup di mana baterai yang lemah lebih bermasalah daripada iman yang lemah. Waduh. Itu ironi era digital ya. Ironi era digital. Baterai lemah, HP mati, nggak bisa story. Itu fungsi doa yang pertama. Jadi doa wal ibadah. Fungsi dan posisi doa yang kedua, bahwa doa itu adalah amalan yang paling mulia. Jika setiap kita harus beramal, lalu amal apa yang paling mulia? Amal yang paling mulia itu adalah doa. Kata Rasulullah, laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia ketimbang berdoa. Sebab kan berdoa tadi memuji Allah. Berdoa itu kan memanggil Allah. Berdoa itu meminta tolong pada Allah. Berdoa itu kan mengajak Allah. Jadi itu adalah amalan yang paling mulia. Ya. Jadi dalam spirit hadis tadi, dengan berdoa kita memiliki status mulia di sisi Allah. Gitu. Tapi memang katanya, Mang, sukses dan mulianya seorang suami itu biasanya karena doa istrinya. Ya, itu kan di belakang suami yang sukses terdapat istri yang sukses. Itu kalau satu. Kebayang kalau istrinya bukan berarti gitu, Pak Haji. Kadang kalau dua malah jadi seret, Pak Haji, rezeki. Bila satu doanya. Apalagi kalau banyak doanya, ya, bukan jumlahnya. Oke. Nah, jadi seperti itu, Pak Haji. Seperti itu. Jadi itu posisi dan fungsi doa. Satu sebagai ibadah, dua amal yang paling mulia. Nah, Pak Haji Ang, sekarang betulkah nih ya, ada yang bilang kalau kita tidak berdoa, nah itu ciri iman kita itu lemah. Bisa jadi. Apalagi Rasul bersabda, a'jazun nasi man ajaja anid du'a, gitu. Manusia yang paling lemah itu adalah mereka yang meninggalkan berdoa.
Jadi manusia lemah itu mereka yang meninggalkan berdoa. Apalagi tadi kata Quran An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan Allah menciptakan manusia itu lemah. Nah, ketika kita lemah kemudian meninggalkan doa, padahal doa itu bisa membangkitkan tadi inner energy, doa itu bisa membangkitkan inner power, doa itu bisa membangkitkan inner teacher, doa itu bisa membangkitkan inner wisdom. Lalu kita tinggalkan, maka kita akan semakin lemah dan terpuruk, Mang. Iya. Nah, akal kita dengan pemikirannya akan lemah. Hati kita dengan sensitivitas rasanya akan lemah. Karena itu, mata kita pun akan lemah dalam menatap kebaikan. Telinga kita akan lemah dalam mendengarkan kebaikan. Kemudian lisan kita akan lemah dalam berkata kebaikan. Tangan kita akan lemah untuk menggenggam kebaikan. Kaki kita akan lemah untuk berjalan menuju kebaikan. Nah, bila itu semua terjadi, khawatir iman kita akan lemah. Padahal iman itu adalah pondasi pertama dan utama dalam hidup kita. Oke. Jadi bila ada orang yang meninggalkan doa, sudah bisa diyakinkan dia itu akan lemah. Terutama lemah imannya. Ya, sebab kan tadi wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan oleh Allah lemah dan dasarnya. kekuatan itu bisa didatangkan dari doa tadi. Bila doa ditinggalkan, maka akan lemahlah kita, terutama lemah iman kita. Kalau lemah iman, akan banyak hal ironi dalam hidup kita, Mang. Contoh hari ini, banyak cewek yang jijik sama cicak, bahkan menjerit kalau melihat cicak. Emang Pak Haji itu? Iya, tapi dia begitu cengengesan dan pecicilan saat bertemu buaya darat. Wah, untung bukan cicak versus buaya. Ini kan lemah iman. Bener juga ya. Tapi kalau di spill sama buaya, assalamualaikum ukhti, langsung berbunga-bunga. Ini jijik sama cicak. Wah, itu setuju nih. Suara bayang keren, sudah salat tahajud. Aduh, setuju Pak Haji. Oke. Mang, kan pernah ada suatu masa di mana laki-laki Indonesia itu terkenal tahan banting. Ya. Tetapi hari ini baru sekali saja lihat iklan di Shopee, dia lemah. Ajam itu laki-laki yang tahan banting. Tapi lihat iklan di Shopee. Lemah tak berdaya ya. Oke. Ketika ngurus bansos, Mang, menjelang pilpres, wah cepat tanggap. Aduh. Tapi saat ngurus harga beras yang melambung tinggi, ngedadak lemah syahwat. Ini Tidak ikutan. bagian dari lemah iman. Bagian dari lemah iman, Pak Haji. Oh, jadi gitu Pak Haji ya. Karena tadi inner power, inner teacher, inner wisdom, inner energinya tidak menyertakan Allah, jadi lemah aja. Lemah. Oke. Nah, sekarang Pak Haji Ang nih. Ibu saya pernah bilang ya, Mama Ani yang lagi nonton di Cianjur ya. Kalau kita tidak mau berdoa, Allah akan murka katanya Pak Haji. Bener gak? Oke, bener banget, Mang. Rasul bersabda, "Malam yas'alillah yaghdab alaih." Kata Rasul gini, siapa saja yang tidak meminta kepada Allah, siapa saja yang tidak berdoa kepada Allah, siapa saja yang tidak melibatkan Allah dalam urusan, yaghdab alaih, maka Allah murka pada orang itu. Ingat, di saat doa ingkar dipanjatkan, di saat itu murka Allah takkan tertahan. Kenapa Allah murka? Sebab ada kesombongan, ada keangkuhan, ada rasa jumawa, ada rasa merasa hebat, ada rasa tidak membutuhkan Allah. Karena itu mereka meninggalkan doa. Pada kutub itu ketika kita meninggalkan doa, Mang, karena ada merasa hebat, merasa paling segalanya, maka Allah akan menampakkan sifat maskulinitasnya. Allah akan menampakkan sifat jalaliyahnya, yakni al-mutakabbir, yang karenanya yaghdab ali, Allah marah, Allah murka pada mereka yang tidak mau berdoa. Oke, jadi emang sombong Pak Haji. Ya. Bila demikian, cita-cita kita nanti hanya di hayalan, kebutuhan kita tidak akan terpenuhi, kemudian masalah kita tidak lahir solusi. Nah, gitu. Maka kalau tuh ada solusi dari masalah itu bisa melahirkan masalah lagi. Oke, biar gini misalnya, ada orang yang meninggalkan doa tapi cita-citanya tercapai. Orang tidak berdoa tapi tidak ada kebutuhan. Orang tidak berdoa tetapi masalahnya dapat solusi. Itu pahami, itu adalah istidraj.
Gimana itu Pak Itu Haji? adalah sungkunan dari Allah. Sungkunan. Ku Allah disungkun. Kamu tidak berdoa segalanya ada. Kamu tidak berdoa segalanya selesai. Tapi nanti Allah akan murka, marah di suatu saat. Dihancurkan pisan. Oh, itu gitu, disungkun. Itu namanya istijraj. Iya, Bang, makanya suka bingung juga. Kok dia tuh kayaknya jarang berdoa, ibadahnya juga nggak kelihatan gitu. Tapi ya lancar-lancar aja istijraj. Istijraj. Sekali lagi, Allah itu murka pada mereka yang sombong tidak mau berdoa. Tidak mau berdoa. Marah. Ada yang mengatakan kalau yang merubah takdir itu adalah doa. Nah bener gak ini Pak Haji? Oke. Takdir bisa dirubah dengan doa. Padahal kan takdir udah ditulis katanya Pak Haji. Gimana nih? Gini, Rasulullah SAW bersabda, La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Oke. Rasul bersabda demikian. Hidup ini memang kan serangkaian kebetulan. Dan ingatlah kebetulan itu adalah takdir yang menyamar. Kebetulan itu adalah takdir yang yang ini menyamar. kuat nih. Harus ditulis nih. Sebab tidak ada peristiwa yang betul-betul kebetulan. Oke. Namun jika kebetulan terjadi terlalu banyak, seorang ilmuwan itu akan mencari pola, tapi orang beriman akan mencari Tuhan. Gitu. Makna dari hadis tadi, la yaruddul qada'a illa du'a, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Bahwa gini, ketika di usia kita hari ini Allah mentakdirkan bahagia bagi kita, maka dengan doa takdir bahagia itu tidak akan berubah menjadi takdir sengsara. Atau sebaliknya, di usia kita hari ini Allah mentakdirkan kita sengsara. Nah, dengan doa takdir sengsara itu akan berubah menjadi takdir bahagia. Bahagia. Maka, Mang, agar takdir hidup kita bahagia, COD. Capailah oleh doa. Nah, ingat, takdir yang diselimuti doa, itulah nikmat yang sesungguhnya. Oke. Sebab orang yang menangis dalam doa dan sujudnya takkan pernah menangis akan takdir dan nasibnya. Mau menangis Pak Hajinya. Oke. Jadi jangan sampai kita menyimpulkan takdir adalah selera humor yang paling kejam. Itu bagi orang-orang putus asa yang sudah terpuruk. Siapa di Ingat, sini? Baru datang orang. Enggak lah ya. Enggak ya. Lihat Pak Haji Tara yang berdoa dia. Masya Allah. Masya Allah. Ingat, Mang, tidak ridho akan takdir dan ingkar untuk berdoa adalah cara paling cepat untuk bunuh diri. Waduh, serem juga ya. Oke, oh jadi gitu Pak Haji ya. Seberapa kuatkah kita sehingga kita meninggalkan doa Pak Haji? Karena kita kan lemah gitu ya Pak Haji. Kita nggak bakal mungkin kita Nggak bisa meninggalkan bakalan doa. mungkin. Dan yang terpenting tadi, kalau kita meninggalkan doa, Allah itu akan marah pada kita. Allah akan marah dan murka sama kita ya Tapi Pak Haji. Mang, di saat istri kita marah, itulah pahala yang paling istimewa bagi suami. Iya. Jadi nggak usah mengeluarkan uang untuk mendapatkan hal yang istimewa, cukup sabar dan berdoa ketika dimarahi istri. Walaupun nyelekit kena hati Pak Haji. Rungsing. Siapa yang sering dimarahi istri? Iya, Yang baru datang. Siapa lagi dong? Cianjur tuh biasa Pak Haji. Oh jadi gitu Pak Haji ya. Oke, ini luar biasa Pak Haji. Banyak banget input yang saya dapatkan dan ini juga semoga menular ke Sobat Ngadem semua terkait doa ini. Bahwasannya segala sesuatu itu harus COD. Capailah oleh doa. Karena kita ingin tuh pergi ke Mekah, capailah oleh doa. Ingin haji dan umroh, capailah oleh doa. Dan di sana nanti kita berdoa. Kalau ingin haji dan umroh dengan siapa? Khalifah Tur. Luar biasa. Gimana tagline-nya Pak Haji? Bimbingan maksimal, fasilitas optimal. Oke, ada kata-kata kulkas untuk Sobat Ngadem semua silakan. Oke, Sobat Ngadem, bila kau merasa tinggi, periksalah batinmu. Mungkin ia sedang melayang kehilangan pikiran karena doa tak pernah kau hadirkan. Luar biasa. Jasad manusia jelas lemah, hati manusia bisa patah, imannya bisa goyah, namun doa adalah kekuatan yang tak terbantah. Woi, Kang Maman. Kang Maman. Tiga. Kalau jadi religius membuatmu mudah menghakimi dan jutek pada orang lain, wah parah. Periksalah, jangan-jangan kamu bukan berdoa kepada Allah, tetapi berdoa pada hawa nafsumu.
Oke. Keren nih, keren. Oke. 4, bila Anda benar, Anda tak perlu marah. Bila Anda salah, Anda tidak boleh marah. Namun agar amarah tak memuncah, maka padamkanlah dengan doa. Oke. Yang kelima, Baik salah maupun benar, Pak Haji ya. hidup dalam hayalan adalah hidup dalam kenyataan. Oke. Sebab awalnya kenyataan adalah hayalan dan hayalan seringkali dinyatakan. Simpulan ini hanya berlaku bagi orang beriman yang menghadirkan doa dan Tuhan dalam setiap hayalnya. Dalam setiap hayalnya. Itu sih kata Pamungkasnya luar biasa. Boleh menghayal asal hadirkan Tuhan dan doa dalam hayalan itu. Itu dia esensinya Pak Haji ya. Oke. Capailah oleh doa. Oke Pak Haji Aam, luar biasa. Semoga banyak hikmahnya untuk Sobat Ngadem semua. Jawaban atas pertanyaan ini? Jangan dianggap yang paling benar. Tanya lagi pada narasumber yang lain. Nah, Oke, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Ang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Bren Cianjur undur diri. Saya Ang Ridwan pun undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, Ringkas. satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring, nggak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah dan berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas, Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan. wahyu Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya Kulkas, ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.